lagi anu polsek. Kalau dia 2007 ditanya sama ya malah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya, kata Nabi, diberi anugerah sama Allah itu 5 hal. Lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak dikasih kepada seorang pun sebelumku. Maksudnya kenapa kepada nabi-nabi sebelumnya atau rasul-rasul sebelum. Ini hanya spesial untuk Nabi, ini 5 hal ya. Ya, spesial 5 untuk Nabi, anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nusirtu birru'bah, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberi pertolongan oleh Allah dengan rasa takut pada musuh. Jadi saya diberi pertolongan sama Allah, ada perasaan takut pada musuh, kata Nabi itu. Jadi takut itu menghinggapi perasaan musuh. Masirata syahrin, yang kira-kira jaraknya, ini saya lihat di beberapa tafsir, jaraknya antara aku dengan musuh itu kira-kira perjalanan 1 bulan. Jauh betul Pak. 1 bulan. Berarti musuh yang berada non jauh di sana pun ada perasaan takut kepada Rasul. Apalagi yang dekat-dekat. Karena kalau dalam beberapa riwayat yang saya baca, perjalanan Nabi itu dari Mekah ke Yasrib itu waktu hijrah itu, saya baca paling cepat itu 8 hari dalam riwayat ya. 8 hari. 8 hari itu pun masih dipotong 3 hari Nabi berada di gua. Itu kan. Berarti ya kurang lebih sekitar 5 hari perjalanan. Artinya 5 hari aja tembus Mekah Madinah dulu Pak ya. Jangan di asumsinya ini abad ke-7 ya. Bukan hari ini. Hari ini 5 jam kayaknya tembus Ustadz ya. 5 jam 6 jam itu kayaknya tembus ya kan, karena dulu onta, sekarang kan Innova Pak ya. Jadi kalau 1 bulan itu kan luar biasa Pak, jaraknya itu sudah tembus Persia itu Pak dulu, atau jangan-jangan sudah tembus ke Romawi Timur, Konstantinopel ya, Turki. Artinya apa? Getaran kehebatan Rasul itu sampai ke hati-hati musuhnya itu. Nah itu pertolongan langsung dari Allah itu. Saya kira kalau sudah musuh itu sudah dihinggapi rasa takut Pak, saya kira nggak perlu belajar karate lagi kayaknya Pak. Ya dulu saya waktu kuliah itu ada namanya Gakuka, gabungan kungfu dan karate. Wah serem betul kata saya. Ya kan, kalau Nabi sudah nggak perlu lagi kayak gitu, musuhnya udah takut duluan Pak. Maksudnya ini pertolongan langsung dari Allah ini. Ini enggak diberikan kepada ahadun min qabli, kata Nabi. Itu enggak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Nah, ini ya Nabi itu kan memang kekasihnya Allah Pak ya. Bedalah dengan kita. Ini pernah juga saya ngajar ilmu hadis itu di Pasca itu. Ada mahasiswa nanya, Pak Ustadz katanya, gimana manusia itu kan mahalul khotok wan nisyan. Ini kan hukum umum Mbak. Mahalul khotok wan nisyan kan manusia tempat salah dan lupa. Kalau tidak pernah salah itu kan malaikat. Kalau tidak pernah benar itu kan setan Pak. Kira-kira begitulah. Lah ini manusia ya kadang-kadang salah gitu kan. Lah gimana kalau Nabi pas tindakannya itu ketika lagi salah Ustaz? Dan itu kan tetap dibunyikan hadis. Nah ini persepsi yang keliru kata saya. Nabi itu terjaga Pak. Nabi itu terjaga dari perbuatan salah. Karena punya Jibril. Kenapa kita ini suka buat salah? Ya, Jibril nggak ada Pak di samping kita yang mau berbisik. Gitu kan. Kalau Nabi ini ada Jibril, makanya Nabi itu terjaga. Makanya seluruh apa yang dilakukan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, apa yang
Nabi mensetujuinya, itu semua sunnah, Pak. Jadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Karena memang steril Nabi itu dari kesalahan, steril dari khotok tadi. Nah kira-kira seperti itu. Nah itu bedanya kita dengan Nabi, itu bedanya, ya kan? Maka seluruh apa yang sumbernya dari Nabi itu ya pasti benar, asalkan sumbernya dari Nabi. Makanya kalau kemudian kita bicara kok ada hadis itu ada kualitasnya, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih juga masih ada sahih li dzati, sahih li ghairi, ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi, ada hadis dhaif. Di salah satu hadis dhaif itu ada namanya hadis maudhu. Itu masalahnya bukan masalah kalau datang dari Nabi itu valid benar atau tidak benar. Kalau sumbernya Nabi pasti benar. Cuman masalahnya hadis ini sumbernya dari Nabi benar enggak? Kan itu yang harus diuji, Pak. Yang namanya hadis maudhu ini kan hadis palsu, Pak. Orang buat hadis atas nama Nabi. Itu garansinya masuk neraka, Pak. Garansinya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang buat sesuatu atas nama Nabi padahal Nabi enggak pernah, itu ya garansinya masuk neraka. Itu hadis palsu itu banyak. Itu karena konflik politik internal umat Islam, itu salah satu pemicunya itu. Nah, yang itu kan sumbernya bukan Nabi, Pak. Ya bukan hadis lah namanya. Disebut maudhu, palsu dia. Atau hadis yang dibuat oleh orang-orang yang suka berbohong, itu juga runtuh kredibilitasnya itu. Nah itu kira-kira seperti itu. Kalau sumbernya betul-betul dari Nabi ya pasti benar karena Nabi maksum, Nabi terjaga dari perbuatan salah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Wa ju'ilat dan dijadikan bagiku al-ardu bumi ini masjidan wa tahuran, tempat untuk sujud, wa tahuran dan alat untuk bersuci. Nah dulu Pak, ini kenapa enggak kalau bahasa lam yu'tahunna ahadun qabli, tidak diberikan kepada sebelumku, seorang pun tidak dikasih ini. Karena dulu yang namanya orang ibadah itu mesti di tempat yang dikhususkan untuk ibadah, Pak, umat-umat sebelumnya. Nah kalau kita ini kan sholat itu kan di mana saja, Pak, sebetulnya. Ini nggak bicara fadliyah dan tidak fadliyah ya. Ya tentu di masjid itu ada keutamaannya. Tapi kalau sudah kepepet gitu misalnya, kayak petani itu kan bisa aja sholat di pinggir ladangnya gitu. Daripada waktunya sudah habis, dia harus nunggu padinya biar nggak dimakan burung itu kan. Nah, sholat di pinggir sawah atau petambak sholat di pinggir tambaknya, yaitu itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Mereka mesti di tempat ibadahnya. Jadi kalau kita sholat di mana saja kecuali tempat-tempat yang dilarang seperti kamar mandi, kandang, terus kemudian jalan umum itu kan tempat-tempat yang dilarang. Kenapa? Karena ada hak-hak orang lain. Kalau kandang kan najis. Ya kan, kalau kamar mandi jelas lah itu kan tempat yang najis, yang kotor lah kira-kira begitu. Kenapa kalau di jalan umum? Ya itu mengganggu hak orang. Kecuali sangat terpaksa, ini sangatnya ada 3. Ya mengganggu hak orang lain itu kan nggak boleh. Hak pejalan kaki terganggu, hak orang yang harusnya lancar transportasinya terganggu. Gimana kalau istrinya mau melahirkan itu misalkan? Padahal opsi sholat berjamaah di tempat lain kan masih ada yang tidak mengganggu orang lewat gitu misalnya. Itu yang diharamkan. Itu maksudnya itu. Nah, masjid itu Pak, ini kan makna dasarnya itu kan adalah tempat sujud. Cuman kan perkembangannya kemudian sangat luar biasa. Ya saya nggak tahu ya kapan dimulainya. Ya kalau dulu yang namanya tempat ibadah itu ya namanya masjid. Di zaman Rasul itu ya semua namanya masjid, Pak. Dia dipakai untuk sholat ya namanya masjid. Ini kemudian perkembangannya mengalami klasifikasi kan akhirnya.
yang dipakai untuk Jumatan namanya masjid, yang hanya sholat 5 waktu, iktikaf dan lain sebagainya tanpa Jumatan namanya musola. Ini nggak tahu Pak, kapan sejarahnya? Saya belum ketemu bukunya ini Pak. Ini kapan ini sejarah ini muncul? Karena di zaman Nabi istilah musola itu saya belum ketemu Pak. Apa ada di zaman Nabi musola? Kalau nggak dipakai Jumatan namanya musola. Saya belum ketemu Pak sampai hari ini. Kalau di kampung saya Pak, di Madura sana, musola itu nggak ada. Adanya langgar. Ya, di kampung saya namanya langgar Pak. Jadi yang dipakai untuk sholat 5 waktu, iktikaf, nerima tamu, tempat tamu minap bermalam kalau kita ada tamu, dan nggak dipakai Jumatan namanya langgar. Setiap 5 rumah atau 7 rumah pasti punya langgar di depannya. Dulu zaman saya kecil bentuk langgar itu sama, sekarang sudah mengalami perubahan. Apa bentuknya? Pasti geribik, bambu yang dianyam itu. Terus bentuknya panggung, lantainya bambu dibelah. Jadi kalau di kampung saya nggak ada orang diterima itu di ruang tamu Pak, pasti di langgar diterimanya. Nanti kalau minum pasti disiapin hambal, disiapin tempat tidur. Nah sekarang bambunya yang nggak ada atau ekonomi yang meningkat saya nggak paham. Sudah berubah jadi beton semua sekarang itu. Di kota-kota, jadi setiap 5 rumah pasti ada langgar di depannya. Setiap 10 rumah ada langgar di depannya. Ya ada masjid utamanya, masjid besar. Makanya kalau maulid Nabi itu enak Pak, karena per langgar itu dia mengadakan maulid Nabi. Jadi bisa setengah bulan Pak, tiap malam itu kita maulid Nabi. Gantian Pak. Bayangkan tiap malam dapat besek itu kan. Gede-gede beseknya itu Pak. Lihat di YouTube Bapak kalau nggak percaya. Besek paling gede kalau maulid Nabi itu pasti di Madura Pak. Ya. Itu tradisi keagamaan yang bagus menurut saya, itu melaksanakan sunnah Nabi itu. Apa sunnah Nabi? Kumpul makan. Itu sunnah Nabi Pak itu. Ada hadisnya, adalah hadisnya itu. Iya, Nabi pas pindah dari Mekah ke Yasrib itu kan ditunggu sama orang-orang Yasrib, baik yang muslim maupun yang muslim. Mana sih nabinya orang Islam ini? Kata orang non muslim. Kata yang muslim, mana Rasulullah Muhammad SAW, ditunggu semua. Apa coba sabda Nabi yang pertama? Ayuhan nas, wahai manusia. Bukan ayyuhalladzina amanu Pak, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu gitu, bukan Pak. Ya ayuhan nas itu yang pertama tuh, wahai manusia. Karena banyak non muslimnya di situ. Apa kata Nabi? Absus salam bainakum, tebarkan kedamaian di antara kalian. Hidup yang akur kira-kira begitu, jangan konflik, jangan ribut, yang harmonis. Terus pesan yang kedua apa coba? At'imut ta'am, kasih makan. Wasilul arham, dan silaturahim. Silaturahim itu kan ketemu Pak. Ya kalau ketemu itu ya adalah yang dihidangkan. Itu ajaran Islam Pak. Makanya kumpul makan itu ajaran Islam. Kumpul makan, ada yang dikunyah gitu maksudnya. Ini datang bertamu, sudah buka kancing tamunya, air putih aja belum keluar. Nah itu gak sensitif namanya itu Pak. Iya, kalau ada tamu itu ya minimal air putih keluar lah. Kalau agak lama dikit ya cariin es teh gitu kan. Agak lama dikit, nah sebelaknya keluar. Nah, itu namanya at'imut ta'am, itu ajaran Islam Pak, itu Pak. Kumpul makan itu ajaran Islam, bukan mengada-ngada gitu loh. Tradisi biasanya kalau sudah kumpul makan-makan, kira-kira damai nggak Pak itu? Ya damai lah Pak, kena semua itu hadis itu sebetulnya. Sudah salam kita ini, apalagi ada yang ditenteng tuh pulangnya itu untuk anak istri di rumah. Tambah damai itu di hati itu. Nah, itu ajaran Islam Pak, bukan mengada-ngada. Nah momentumnya apa itu terserah Pak, diatur aja momentumnya. Anak wisuda misalnya kan itu momentum itu Pak. Itu namanya tasyakur. Ya, tahaddus bin nikmah. Ya, rumah baru selesai dibangun, kumpul-kumpul makan. Masih ada doanya, wih lebih hebat lagi itu. Sudah doa, sudah berkumpul, sudah makan, ada yang dibawa pulang. Kurang damai kayak mana hidup ini? Itu ajaran Islam Pak. Yang begini-begini ini Pak, nggak bisa diselesaikan oleh negara Pak, yang begini-begini. Ini perekat sosial yang namanya begini-begini. Emang negara bisa ngatur sampai sejauh ini? Berapa ngabisi anggaran coba kalau harus keluar dari anggaran negara yang begini-begini ini?
Iya nggak mungkin kan. Ini namanya kekuatan sosial masyarakat yang seperti ini. Ini ajaran Rasul yang begini. Nah ini ya jangan dikritik bentuknya gitu kan. Yang penting substansinya sesuai dengan sunnah. Ya kan yang kritik sekarang ini bentuknya. Nah kalau bentuk kan disesuaikan dengan peradaban masing-masing. Kan Nabi itu kan hanya bicara prinsip. Makan aja Nabi kan hanya bicara prinsip. Halal, thayyib, tidak berlebih-lebihan kan. Kan Nabi nggak pernah bicara bentuk. Kalau bentuk kan nggak sama Pak. Orang memang peradabannya berbeda. Iya kan? Mana pernah Nabi makan nasi uduk? Enggak. Pas lebaran Nabi makan opor ayam gitu? Kan enggak Pak. Itu kan nggak usah bicara bentuk gitu. Yang penting yang kita konsumsi itu halal. Itu aja standarnya halal. Nah halal itu adatnya halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Terus yang kedua thayyib. Thayyib itu kompatibel dengan tubuh kita. Ya kalau sudah asam urat tinggi jangan makan jeroan gitu maksudnya. Itu namanya tidak thayyib, namanya kayak gitu. Haram jadinya Pak walaupun itu halal. Karena mendolimi tubuh sendiri. Sudah tahu. Ya kan punya penyakit tertentu hajar-hajar aja. Diangkat ke advent. Nah itu nggak thayyib namanya yang begitu. Bukan masalah zatnya halal atau tidak halal ini. Ini kompatibel dengan tubuh kita atau tidak. Terus yang terakhir kan tidak berlebih-lebihan. Makanya ada konsep sulusun itu. Sepertiga minum, sepertiga makan, sepertiga untuk bernapas. Itu prinsip Pak namanya. Nah makanannya terserah peradaban masing-masing lah. Tidak harus persis sama dengan Nabi gitu kan. Kalau Nabi nanti pas buka puasa dengan kurma, ya kalau kita niru Nabi sanggup nggak apa-apa. Tapi kalau yang di kampung-kampung nggak sanggup beli kurma karena mahal katanya, nanya ke saya terus gantinya apa Ustadz? Pisang muli aja kata saya. Gantinya pisang muli. Tapi Nabi kan kurma iya, karena Nabi itu lahirnya di Hijaz. Coba lahirnya di pesisir barat, paling juga pisang kata saya. Kan kira-kira begitu Pak. Jadi kita ini melihat substansi, jangan melihat bentuk. Pasti tidak sama. Karena peradabannya berbeda. Peradabannya berbeda. Lu sekarang tawaf saja Ustadz kan sudah banyak yang pakai skuter gitu kan. Emang Nabi tawafnya pakai skuter dulu? Kan enggak apa. Nabi tawafnya kalau enggak jalan kaki pernah naik onta Nabi itu. Nah sekarang pakai skuter gitu kan. Nah itu kira-kira begitu. Nah itu namanya kita melihat substansi ajaran. Nah bentuk itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena itu masalah ekspresi, ya kan? Ekspresi, ya kan? Saya sampaikan ini sebentar lagi kan Ramadan nih nanti ya. Di Maret itu kan sudah Ramadan kalau nggak salah itu kan. Itu kan banyak undangan acara syukuran di masjid-masjid menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ada yang nyebutnya punggahan, ada yang nyebutnya munggahan, ada yang pakai bahasa Arab tarhib Ramadan. Ini yang lebih Islami yang mana sama kan itu istilah saja sebetulnya. Yang penting itu kumpul makan damai. Itu intinya sudah. Ya kan? Ditambah hadisnya lagi tadi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niron. Oh ini hadisnya dhaif Ustaz. Kalau fadailul amal boleh gitu loh. Oh fadailul amal boleh gitu loh. Dijadikan hujah. Orang yang penting berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, bentuk kebahagiaannya kumpul-kumpul makan. Ya boleh lah. Ini kan substansi ajaran yang dilihat. Nah dikasih nama apa? Ya terserah lah orang-orang nunya ini ngasih nama apa gitu kan. Nama aja diperdebatkan. Yang penting itu substansinya. Nah itu kira-kira begitu. Itu bentuk kebahagiaan. Nah ekspresi kebahagiaannya diserahkan kepada peradaban masing-masing. Yang penting jangan diisi dengan sesuatu yang maksiat kepada Allah. Jangan diisi dengan sesuatu yang berlebih-lebihan. Jangan diisi dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariah, ketentuan syariah yang kotnya itu aja, pagar-pagarnya itu saja. Nah, kalau kumpul-kumpul makan-makan, syar'i banget itu. Nah kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah subhanahu. Kembali ke persoalan masjid Pak. Ya, masjid di zaman Nabi dan Rasul itu kan sangat multifungsi Pak. Maka sekarang udah mulai menggeliat bagaimana masjid itu kemudian dibuat. Saya kemarin itu kan cerita begini di salah satu tempat. Dulu kata saya waktu zaman Nabi itu Sayyidah Aisyah itu pernah laporan ke Nabi masjidnya dipakai latihan perang-perangan sama anak-anak. Ya maksudnya
Suruh keluarlah, jangan perang-perangan di masjid. Sama Nabi enggak usah, biarin aja. Kira-kira begitu pesan Nabi. Itu saya ceritain ke jemaah. Kata jemaah itu, Ustadz katanya nggak mungkin lah kalau sekarang perang-perangan, kotor lah ininya masjidnya segala macam, berantakan segala macam. Saya bilang jangan dilihat bentuknya, apa sih substansi yang ingin dibangun Nabi ini apa sebetulnya? Biar anak muda betah di masjid. Jadi sekarang gimana caranya? Ya tentu kan berbeda Pak antar generasi. Apa yang menarik minat anak muda betah di masjid? Itu yang harus dipikirkan bareng-bareng. Kalau zaman dulu mungkin bentuknya perang-perangan gitu loh. Lah kalau sekarang apa bentuknya? Maka di beberapa masjid itu sudah mulai dimodifikasi. Bagaimana anak muda betah di masjid, misalnya ada wifi gratis misalnya. Tempat ngerjain tugas anak-anak kalau dekat, itu pun kalau anggarannya cukup Pak ya, kalau anggarannya cukup. Kadang-kadang kan masjid ini kan juga anggarannya pas-pasan. Artinya apa? Mulai dipikirkan apa-apa yang bisa menarik minat anak-anak muda sehingga nongkrongnya di masjid itu, bukan nongkrongnya di kafe. Itu substansi dari Nabi itu begitu Pak. Jadi masjid konteksnya adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ya tentu semampu yang bisa kita lakukan karena kan memang terbatas. SDM terbatas, sumber daya finansialnya juga terbatas, ya semampu yang bisa kita lakukan. Tetap harus berbuat gitu kan. Nah ini kan coba yang dibangun sekarang ini. Jadi masjid itu kemudian menjadi pusat peradaban. Kenapa? Karena Nabi yang dibangun pertama kali itu masjid. Dalam perjalanan aja menuju ke Yasrib yang dibangun Kuba kan, Masjid Kuba. Itu masih dalam perjalanan itu, masih di pinggiran Madinah. Masuk ke dalam kemudian Masjid Nabawi. Tapi jangan bangun masjid yang niatnya tidak karena berdasar keimanan dan ketakwaan, adalah masjidun ussisa 'alat taqwa. Jangan karena di luar itu. Karena ada dulu di zaman Nabi itu ada masjid yang dibangun untuk memecah belah umat, itu ada. Itu ada di Quran yang dikenal dengan Masjid Diror. Bapak bisa googling itu, Bapak ketik Masjid Diror. Itu kan dibangun untuk memecah belah umat. Itu kan itu kan orang ahlul kitab yang sangat benci kepada Nabi karena apa? Ada perasaan iri gitu Pak, iri sama Nabi. Kenapa? Karena masjid ini kayak simbol persatuan Pak. Persaudaraan jadi kuat nih gara-gara masjid. Ya bayangkan Bapak kalau yang rajin ibadah, sehari 5 kali lo ketemu, sehari 5 kali lo bertegur sapa. Ini belum lagi kalau ada makan-makannya kan. Waduh, itu lebih kuat lagi persaudaraannya itu kan. Terus habis gitu dengerin khutbah itu seminggu sekali, pencerahan itu. Jadi persaudaraannya sangat kuat dulu di zaman Nabi. Dan ini sangat dikhawatirkan oleh kelompok-kelompok non-muslim di Madinah pada saat itu, terutama ahlul kitab. Maka kemudian Abu Amir ini punya inisiatif ingin membangun masjid yang tujuannya itu adalah membuat faksi-faksi dalam Islam. Mau dipecah di dalam. Jadi memang orang dari dulu nggak suka Islam solid itu memang dari dulu Pak, dari zaman Nabi Pak. Makanya sekarang kita sulit untuk solid itu Pak. Iya. Saudara kita dihajar habis di Timur Tengah, jadi penonton aja. Paling-paling menyayangkan, menghujat di media, ya gitu-gitu aja kan. Nggak kemudian membela pasang badan kan, nggak begitu Pak. Kira-kira lah Bapak baca sendirilah kira-kira konflik hari ini misalnya. Kalau solid kan di Timur Tengah kan nggak mungkin Pak bisa diacak-acak kayak gini. Nah kenapa? Karena kalau kita solid tuh bahaya bagi siapa ya? Bagi mereka lah, itu kan ancaman sebetulnya yang begitu. Nah masjid itu salah satu untuk membangun persaudaraan yang kuat. Maka jangan dijadikan masjid itu sebagai sumber konflik. Kenapa? Masjid Diror itu sudah sebagai contoh. Abu Amir itu kan dulu kamuflasenya itu begitu ditanya untuk apa sih, kan sudah ada Masjid Kuba, itu kan nggak jauh dari Kuba Masjid Diror. Ya ini untuk masjid-masjid orang-orang susah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi orang fakir miskin itu udah dari dulu Pak dijual itu. Ini kan dijual namanya kayak gini. Padahal aslinya kan bukan untuk itu aslinya. Abu Amir ngomongnya dan kawan-kawan itu ngomongnya ini untuk masjid orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Padahal enggak kan. Itu masjid mau untuk memecah belah umat sebetulnya. Anak-anak yatim, orang tua-tua renta, gitu-gitu tuh Pak jualannya itu kan.
Itu kan yang ngebocorin ke Nabi itu kan malaikat itu, bahwa masjid itu tujuannya untuk memecah belah umat. Maka apa perintah Nabi? Nabi itu kan diminta sekali saja jadi imam di situ. Itu kan sebagai semacam apa ya? Semacam justifikasi. Kalau Nabi sekali aja jadi imam di situ, waduh, lengkaplah jualan itu. Lengkaplah jualan itu. Dan itu pasti akan memecah belah umat pada saat itu. Tapi Nabi kan punya malaikat. Itu bedanya kita dengan Nabi, Pak. Bahwa strategi sehalus apapun bocor, Pak, kalau ke Nabi, karena punya malaikat Jibril, Pak. Nah itu bedanya, kita ini nggak punya, Pak, malaikat Jibril, Pak. Nggak punya bocor halusnya kita ini masalahnya. Bocor. Ceritain sama malaikat Jibril itu apa kata Nabi, diperintahin sahabat untuk membakar Masjid Dirar. Terakhir Masjid Dirar itu dibakar dan dijadikan tempat pembuangan sampah dan bangkai. Masjid Dirar. Karena apa? Memang niat di awalnya sudah tidak la masjidun ussisa 'alat taqwa. Sudah tidak berpondasikan keimanan dan ketakwaan, tapi sudah berpondasikan iri dengki dan ingin memecah belah umat Islam. Itu sejarah. Kenapa perlu saya ceritakan? Ya takut masih ada tetesannya Masjid Dirar ini hari ini, masjid yang seharusnya menjadi sumber persatuan, jangan malah menjadi sumber konflik. Masjid yang selalu menjadi tempat persaudaraan kita sesama muslim, jangan malah menjadi perpecahan persaudaraan gara-gara pilkada, gara-gara pilpres. Kalau di Indonesia kan itu, Pak, masalahnya. Biasanya kalau di beberapa tempat itu biasanya sampai ada double kepengurusan. Itu ada, Pak. Ya Allah, kata saya, ada masjid double kepengurusan, Pak. Ada di Bandar Lampung ada. Saya nggak sebut daerahnya ya. Nanti disebut pencemaran nama baik, itu ada pasalnya. Ya, ada di Bandar Lampung dan saya pernah ngisi di masjid itu. Jadi double kepengurusan. Satu SK-nya dari yayasan, satu SK-nya dari masyarakat. Aduh, seru lah pokoknya. Ya Allah ya Karim, ini kata saya, rebutan apalah kayak gini ini kan. Nah, jangan sampailah masjid itu begitu kan. Jadi yang seharusnya menjadi pondasi dari ukhuwah persaudaraan ini malah menjadi sumber konflik. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita tentang masjid. Nah, ini kemudian di kita di Indonesia ya, di Indonesia. Ini kemudian diperketat lagi, Pak, rumah ibadah salah satunya masjid. Tapi ini kan jarang dilakukan ini, nggak tahu ya kalau di sini. Misalnya, kalau lihat ketentuan, misalnya ketentuan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu, Pak. Kalau nggak salah nomor 8, nomor 9 ya, 2006 kalau nggak salah, silakan di googling. Itu kan ada syarat-syarat pembangunan rumah ibadah, Pak, sebetulnya. Itu bukan hanya non muslim, Pak, itu juga kena sebetulnya. Apa syaratnya? Jemaah itu minimal tuh 90. Jemaah itu minimal 90. Dibuktikan dengan KTP, surat pernyataan, dilegalisasi oleh pejabat setempat, yang minimal lurah lah misalnya. Terus kemudian ada persetujuan dari masyarakat sekitar itu minimal 60. Itu ada di PBM itu. Tapi kayaknya jarang lah ya masjid ngurus yang begituan itu. Gitu loh kan. Setahu saya ya, misalkan. Dan izin itu nanti dikeluarkan oleh kepala daerah. Izin itu. Rekomnya itu banyak, Pak. Rekomnya dari Kementerian Agama, dari Ketua FKUB rekomnya itu. Dan masjid juga sebelum diurus itu harus punya IMB, izin mendirikan bangunan, boro-boro punya IMB, sertifikat aja nggak ada itu kan. Kan nggak mungkin kita ngurus IMB kalau nggak ada sertifikat. Karena banyak kasus masjid itu tanahnya saja masih belum jelas statusnya. Tapi mudah-mudahan Ar-Rahman ini sudah jelas statusnya. Kok Pak Ustadz tahu? Saya pernah jadi ketua Badan Wakaf Indonesia, Kota Bandar Lampung. Jadi saya tahu banyak masjid-masjid yang katanya tanahnya tanah wakaf tapi tidak punya akta ikrar wakaf. Nah, itu harus diurus, Pak, yang begitu. Gimana mau punya sertifikat wakaf kalau akta ikrar wakafnya aja enggak? Gimana mau keluar IMB kalau dari awal aja sudah enggak? Nah, itu harus diurus, Pak. Karena kenapa? Bisa konflik di masa depan. Apalagi itu hibah dari seseorang bilisan ikrarnya. Tidak hitam di atas putih. Ada hibah dari orang kaya. Dibangun masjid itu. Sertifikatnya masih atas nama si kaya ini. Nah, si kaya ini meninggal. Nah, anaknya itu bisa
Iya kalau sama perspektifnya dengan bapaknya, kalau nggak sama pas kepepet pula misalkan, habis nyalek nggak jadi gitu misalnya. Bisa mau ngambil lagi tuh Pak, dan itu ada Pak kasusnya. Sedangkan surat menyurat pasti atas nama dia, berarti atas nama bapaknya, dia tinggal urus itu turun warisnya kan. Secara hukum dia sudah menang. Makanya masjid-masjid itu mesti alas haknya itu diperkuat. Itu mesti diurus sampai tuntas itu biar tidak ada muncul persoalan di masa depan. Ini kita bicara perkembangan masjid. Biar ketika kita punya ide-ide dan gagasan program-program besar itu kemudian tidak lagi kita dipersoalkan oleh problematika status kepemilikan masjid. Itu penting. Nah, ini kita bicara masjid sebagai sumber peradaban. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, itu kan ada istilah makmur Pak, itu kan diambil dari Quran sebenarnya. Ya'muru masajidallah itu kan, itu ya'mu makmur ya kan. Makmur ini saya buka referensi Pak, makmur ini apa sih sebetulnya? Makmur ini kan istilah, namanya saja Dewan Kemakmuran Masjid tuh namanya saja. Tugasnya kan memakmurkan itu kan, memakmurkan masjid. Kalau masjidnya sudah makmur, mudah-mudahan bisa memakmurkan masyarakat sekitar. Masjidnya makmur dulu, kemudian bisa memakmurkan masyarakat sekitar. Kan itu Pak, di zaman Rasul itu kan begitu. Masjid itu jadi pusat peradaban. Nah, makmur itu apa sebetulnya? Saya cari banyak definisi, saya cocok dengan definisinya Ibnu Khaldun itu. Bisa dilihat di Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi makmur di situ itu syaratnya dua. Ini masjid negara sama aja. Satu rame, yang kedua duitnya banyak. Duitnya banyak, enggak rame, enggak makmur Pak. Rame duitnya enggak ada, apalagi gitu kan. Jadi bisa contoh, negara-negara kecil tuh walaupun kaya Pak enggak makmur karena enggak rame dia. Enggak rame. Ya ada kan negara itu yang jumlah masjidnya saja lebih banyak kita dengan jumlah penduduknya. Apa Brunei? Brunei itu kan cuma 500 ribuan itu kan warga negara. Kita aja masjidnya sudah tembus 800 ribu lebih itu. Masjidnya itu kan agak luar biasa itu coba. Ya kita ini berarti jamaahnya banyak, ekonominya mapan, pemasukannya bagus. Nah itu namanya makmur Pak masjid itu. Program-program itu padat. Semua segmen pasar itu tergarap semua. Untuk jamaah yang sepuh-sepuh ada, yang muda-muda ada, yang anak-anak ada, yang remaja putri ada, yang ibu-ibu ada, semua level itu kesentuh semua oleh program masjid. Wah itu makmur banget masjidnya. Jadi makmur itu rame jamaahnya dan duitnya banyak, perputaran keuangannya bagus. Itu definisi makmur. Ya ini saya ambil dari tulisannya Ibnu Khaldun. Ya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah itu definisi makmur. Ya mungkin kalau ada definisi yang lain ya silakan aja. Ya biasanya beriringan ya. Kalau jamaahnya banyak biasanya makmur juga, ekonominya maju juga biasanya. Kalau jamaahnya banyak itu biasanya ekonominya maju juga biasanya. Nah itu kan tugas kita semua. Ya paling enggak keluarga inti dulu yang kita mobilisasi gitu kan untuk meramaikan masjid. Nah kira-kira kan seperti itu. Yang berikutnya adalah, jadi bumi ini kata Nabi waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, tempat bersuci, fa ayyuma rajulin adrakathu as-shalatu falyusalli. Jadi kalau ketemu waktu sholat enggak ada alasan untuk enggak sholat. Enggak ketemu air ya tayamum. Kalau enggak bisa air, enggak ada tayamum, enggak bisa kayak mana? Ya sholat aja. Lihurmatil waktu. Kalau sudah ketemu air atau bisa tayamum nanti dikodok. Ada kasus lihurmatil waktu, ada Pak. Ada misalnya Bapak lagi berada di ruang operasi kan, mau operasi. Kan nggak mungkin Bapak mau wudhu kalau sudah banyak macam-macam peralatan di badan itu, nggak mungkin pula tayamum kan. Tapi kesadaran masih ada.
asar sudah tinggal sedikit waktunya, mau maghrib gitu kan misalnya, ya sudah sholat aja asar. Namanya lihurmatil waktu, karena nggak mungkin kita bersuci pakai air, nggak mungkin pakai tanah atau debu, nggak mungkin. Ya sudah, sholat lihurmatil waktu sih sudah kayak gitu. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat sepanjang kita masih ingat dan tidak lupa. Ya kan lupa itu juga tidak selamanya. Kalau selamanya lupa kan gila Pak namanya. Atau mati suri kalau pingsan selamanya kan. Itu sudah nggak ada beban kewajiban untuk sholat. Tapi kalau misalkan subuhnya labas saja, ya begitu bangun cepat ambil wudhu, sholat dikodok namanya. Kalau sholat sudah di luar waktu namanya kodokan. Kalau sholat di dalam waktu namanya adaan. Itu hukum wad'inya begitu. Kalau sholat subuh kita tadi ya adaan. Tapi kalau bapak labas bangun jam 8 tuh dan 8 pagi itu namanya kodokan. Karena habis hajatan gitu kan. Kalau di kampung hajatan kan sampai malam Pak. Habis itu ngitung di kotaknya itu lama betul, sampai jam 2 baru rampung kan. Nah tidur, enak betul tidur sekeluarga, bangun jam 8 kompak dia. Ya sudah ambil air wudhu langsung sholat subuh kodokan gitu loh. Kan begitu Pak sholat itu Pak. Jadi nggak ditinggal. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tiduran. Nggak bisa juga pakai gerakan tangan, gerakan kepala, nggak bisa juga gerakan mata, pakai isyarat, pakai hati, yang penting kesadaran masih tersisa. Tapi kalau kesadaran sudah nggak ada, ya sudah, itu sudah nggak ada kewajiban lagi kita. Itu maksudnya dari hadis fa ayyuma rajulin adrakathu as-shalatu falyusalli. Nah ada kasus begini, ada 2 orang sahabat mau sholat asar, nggak ketemu air, tayamum, sholat asar. Begitu jalan 2 orang sahabat ini, waktu asar masih ada, ketemu air. Nah debat, diulang nggak sholatnya? Yang satu mengulang sholatnya, yang satu nggak, mencukupkan sholat tadi yang pakai tayamum tadi sholat. Besoknya ketemu Nabi, laporan, gimana Rasul yang begini-begini, siapa yang benar di antara kita berdua? Kata Nabi, siapa yang nggak ngulang sholatnya, saya Rasul. Udah cukup itu, udah sesuai dengan sunnahku, itu udah cukup. Artinya apa? Benar. Terus yang ngulang sholatnya kamu siapa? Oh saya Rasul. Pahalamu 2 katanya. Nah itu nggak ada yang disalahin Pak sama Nabi itu Pak. Iya, nggak ada yang salahin Pak, bener semua dua-duanya itu Pak. Jadi apa? Ini ada itu boleh Pak, mengulang sholat itu boleh. Mungkin kita di rumah kan buru-buru ini, waduh kayaknya sudah habis nih jamaah ini, udah sholat aja kita di rumah kan sama istri berdua. Pas keluar 10 menit berikutnya masih ada masjid itu mau jamaah itu, udah kita sholat ulang, itu namanya i'adah. Itu boleh Pak, kayak gitu itu boleh begitu, itu boleh. Nah Bapak Ibu saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, ini banyak beberapa turunan kaitan dengan masjid ini banyak Pak, termasuk jumlah jumlah minimal jamaah sholat Jumat itu kan banyak sekali madhabnya itu. Kalau Syafi'iyul madhab yang banyak dipakai di Indonesia itu kan 40 Pak. 40 pun harus mukimin Pak, itu mukimin arti orang yang mukim di situ, yang domisili di Nunyai lah kira-kira. Tapi kan ada yang lebih ringan Pak, 12. Kalau Imam Syafi'i itu 40, yang lebih ringan itu 12. Imam Malik itu 12. Jadi 12 saja sudah cukup untuk mendirikan Jumat. Ada lagi yang lebih ringan dari situ, ada. Sebagian pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah itu cukup 3 makmumnya, 1 imam 4 kan. Ya cukup 4 Pak Jumatan itu menurut Imam Abu Hanifah. Ada yang lebih ringan lagi Pak, ada 1 imam 1 makmum. Itu apa itu? Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Indonesia.
Indonesia. Yang penting ada imamnya. Kalau nanti Bapak diambil hisab, catutlah imamnya yang ngomong itu kan. Kan begitu, Pak. Nah, itu kira-kira. Nah, itu apa namanya ya, turunan-turunan dari kita ketika kita bicara masjid. Cuman biasanya Pak kalau di Indonesia Pak, saya nggak tahu ya kenapa ya. Kalau masalah ibadah itu masih ada yang menggunakan mazhab yang berbeda. Saya masih ketemu dengan kawan misalnya pas jam berangkat ke masjid gandengan sama istrinya kan. Habis itu sholat dia nggak wudhu lagi. Berarti kan itu ngikuti pendapatnya Imam Malik kan. Karena kenapa? Lamastumun nisa itu lamasah di situ itu maknanya tidak bermakna mubasyarah kalau Imam Malik, tapi iltiqaul khitanaini maknanya jima, Pak. Yang membatalkan wudhu itu bukan pegangan tangan sama istri, ciuman bukan, tapi hubungan badan. Tapi kalau Imam Syafi'i kan mubasyarah, Pak. Pegangan sama istri tanpa penghalang batal wudhunya. Itu masih banyak di Indonesia khilafiyah kayak gitu. Tapi pas akad nikah itu pakai Imam Syafi'i semua, Pak. Kenapa, Pak ya? Saya juga heran. Begitu sakralnya akad nikah itu pakai Imam Syafi'i semua, Pak. Coba, ada nggak orang akad nikah di Indonesia yang resmi loh ya, yang pakai KUA nggak ada walinya? Nggak ada, Pak. Pasti ada walinya semua. Wali nasab nggak ada, wali hakim dia. Ada nggak orang nikah di Indonesia nggak ada saksinya? Nggak ada, Pak. Itu Syafi'ul madhab itu, Pak, sebetulnya, Pak. Jadi zaujun, zaujatun, waliun, syahidani, sigotun itu kan Syafi'ul madhab sebetulnya. Manten laki-laki, manten perempuan, wali nasab. Kalau memang nggak ada ke wali hakim, 2 orang saksi, sigot, ijab kabul. Kan kita jarang. Saya selama hidup nggak ketemu lah di Indonesia itu ada akad nikah walinya nggak ada. Itu nggak ada, Pak, di Indonesia. Padahal ada pendapat kan, ada yang pendapat begitu itu. Imam Abu Hanifah. Itu bukan bagian dari rukun nikah. Tapi nggak ada, Pak, yang berani kayak gitu, Pak. Tapi kalau sholat pakai imam yang lain ada dia. Contohnya apa? Nggak baca basmalah misalkan kan Imam Malik. Atau basmalahnya dipelankan. Ya alhamdulillahirabbil alamin dijaharkan, itu kan Imam Ahmad bin Hambal. Masih ada, Pak, di Indonesia pakai kayak gitu. Tapi begitu akad nikah itu pakai Imam Syafi'i semua, Pak. Saya nggak tahu, yang begini ini menarik menurut saya. Ya kan, untuk dikaji lah menurut saya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ini ada hadis menarik menurut saya. Ini tentang tayamum, Pak. Ini hadisnya dari Ammar bin Yasir. Suatu saat Ammar bin Yasir ini diutus Nabi untuk satu keperluan. Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu, lalu saya junub, kata Ammar bin Yasir. Jadi saya diutus Nabi untuk satu keperluan, lalu saya junub. Falam ajidil ma, saya tidak menemukan air. Fatamarraqtu fi sa'idi kama tatamarraqud dabbah, lalu saya guling-guling, Pak, di pasir. Guling-guling di pasir. Habis itu laporan sama Nabi. Maksudnya tayamumnya itu guling-guling, Pak. Kan gini, Pak, kalau tayamum gantinya wudhu itu kan cukup 1 tepukan untuk muka, 1 tepukan untuk tangan. Nah, ini kalau gantinya mandi apa? Kreatif ini si Ammar bin Yasir ini, kreatif guling-guling. Ya, kan kalau mandi kan harus disiram semua, Pak, itu. Guling-guling dia. Ya kan? Jadi niat mandi besarnya guling-guling dia. Iya, kata Nabi nggak usah begitu. Kalau tayamum itu untuk wudhu dan untuk mandi besar itu sama tata caranya. 1 tepukan untuk muka, 1 tepukan untuk kedua tangan. Mau wudhu ya begitu, mau mandi junub ya begitu, kira-kira begitu. Ini terekam hadisnya. Dia seperti dabbah, binatang melata itu, guling-guling di pasir itu. Nah, cuman ada khilafiyahnya. Apa khilafiyahnya? Tangan itu sampai pergelangan atau sampai siku. Nah, ini khilafiyah. Sebagian pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal itu sampai pergelangan sampai sini. Jadi cukup telapak tangan sama punggung tangan. Tapi kalau Syafi'ul madhab sampai siku, Pak. Sampai siku. Jadi tepuk sekali, 2 gini untuk muka. Nah, tepuk kedua kalinya ya sudah itu untuk tangan kanan, ini untuk tangan kiri. Kalau ulama Syafi'iyah sampai siku, tapi sebagian Imam Ahmad bin Hambal sampai pergelangan tangan.
Maka kalau Bapak ngelihat kawan-kawan ada yang begitu, berarti itu menggunakan pendapat sebagian ulama Imam Ahmad bin Hambal. Nah yang khilafiyah begini nih Pak, ya sudah dijalanin aja gitu Mas. Yang penting ada ruang toleransi saja. Gitu. Kalau Pak Ustadz pakai apa? Saya pakai yang sampai siku kalau saya. Cuman dari banyak hadis yang saya baca, nih maaf ini juga khilafiyah. Banyak hadis yang saya baca dan juga tafsir terhadap hadis itu dari para ulama itu mempersyaratkan gubarun Pak. Gubarun itu debunya berhamburan Pak. Kelihatan, tampak debunya. Itu tampak kelihatan. Jadi begitu kita nepuk sekali gitu kelihatan Pak, nempel di sini debunya. Maka sama Nabi ditiup ini. Baru untuk muka. Tepuk lagi set nempel baru untuk tangan. Itu namanya lahu gubarun, debunya berhamburan. Ini masalah muncul ketika tayamumnya itu di jok pesawat. Saya tanya, debunya berhamburan nggak di jok Pak? Tampak nggak debunya? Enggak Pak, karena sudah di vacuum cleaner Pak itu. Kecuali rumah Bapak nggak dielap, mobil Bapak nggak dielap sebulan lah Ustaz ya mungkin ya. Sebulan nggak dilap gitu, diginiin mungkin sudah nempel Pak di sini. Bolak-balik aja ke pesisir barat Ustaz Askan kan. Seminggu aja udah bisa tayamum itu kan di apa namanya kaca mobil udah bisa tayamum, itu kelihatan gubarun Pak, tampak. Tapi kalau di jok mobil atau di jok pesawat bagian belakang nggak tampak Pak. Syarat gubarun ini nggak terpenuhi gitu. Nah ini saya kemarin ditanya, saya bilang nggak sah kalau nanya ke saya, kata saya. Tapi ada Ustadz katanya menghukumi sah Ustadz. Iya sudah silakan aja ikut Ustadz yang menghukumi sah, jangan ikut saya. Saya takut dihisap nanti kata saya. Saya takut juga Pak sama neraka itu. Iya, saya takut dihisap ngeluarin fatwa sembarangan kata saya. Kata saya kalau saya nggak menghukumi sah itu karena nggak gubarun, nggak nempel di sini nih Pak, nggak bisa ditiup gitu. Gimana pesawat? Jangankan mungkin sehari bisa 2-3 kali di vacuum cleaner itu Pak, mungkin disedot debunya itu kan. Jadi nggak ada lagi. Nah ada kawan berargumen Ustadz katanya, di mana ada udara masuk, di situ pasti ada debu. Ya kata, tapi debunya imajiner kata saya. Hanya diasumsi saja kan debunya kan, tidak kasat mata. Itu saya yang nggak berani Pak, karena saya belum ketemu referensinya Pak. Saya belum ketemu referensinya. Gitu loh. Ini karena tren sekarang orang perjalanan jauh itu tayamumnya di jok pesawat gitu loh. Nah saya termasuk yang nggak mau. Terus gimana Ustaz sholatnya? Ya gampang lah, kita lihat jam terbangnya jam berapa kata saya. Kecil amat urusan. Jam 11 ya wudhu dulu di bandara kata saya. Ya enggak? Nah kita begitu sudah sejam masuk waktu sholat tinggal sholat di dalam kan punya wudhu kata saya. Tapi kalau pas di jalan kesentuh ya sudah nggak batal kan masyakoh. Yang penting bukan kita yang niat nyentuh. Kalau yang bermadzhab Syafi'i kan kita yang disentuh. Boleh itu yang kayak gitu kan. Kalau kita yang menyentuh batal, kalau kita yang disentuh kita nggak batal. Atau karena sudah apa istilahnya, udah berdesak-desakan masyakon namanya, pakai rumus ad-daruratu tubihul mahdurat, sudah masih punya wudhu. Sudah sholat, tinggal nanti kalau duhur asarnya tarik aja, selesai kan, jamak takdim di kosor. Nanti begitu sampai di tempat tujuan, isya masih ada ya sudah, maghrib tarik ke isya, selesai, clear kan masalahnya. Jadi masih ada solusi kata saya. Tapi kalau tiba-tiba kentut nggak bisa dikontrol lagi gitu misalnya, mungkin onderdilnya sudah nggak bagus lagi kan, nggak bisa dikontrol, ya sudah sholat saja lihurmatil waktu kan. Sholat lihurmatil waktu, nyampe di tempat tujuan nanti wudhu dikodok, selesai. Itu pandangan saya Pak. Ya kalau berbeda dalam hal ini ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya. Jangan terlalu dipersoalkan ya begini. Berbeda dalam hal ini nggak apa-apa. Karena saya mempersyaratkan memang harus gubarun. Ya, harus ini. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi ini nanti kita buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang bisa didiskusikan. Yang berikutnya wa uhillat lil ghanaim. Nah, dihalalkan ghanimah, Pak. Ini salah satu yang spesial untuk Nabi lah. Ghanimah itu rampasan perang, Pak. Ghanimah itu rampasan perang. Harta rampasan perang, tapi perangnya yang dibolehkan, Pak. Apa perang yang dibolehkan? Setidaknya ada 3, Pak. Kalau kita analisis dari
peristiwa perang di zaman Nabi, 3 Pak alasan kita perang itu di zaman Nabi. 1, membela diri. Bapak bisa lihat sejarah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu kan konteksnya membela diri, diserang Pak dia. Ada orang mau menginvasi atau menganeksasi negara yang berdaulat, wajib kita angkat senjata itu Pak. Nah itu perang yang dibolehkan dalam Islam. Ya contoh kayak kita dulu lah ketika Portugis datang misalkan, VOC datang, Belanda datang, Jepang, nah itu kita wajib angkat senjata itu. Karena itu konteksnya mau menganeksasi, menginvasi, menjajah segala macam. Nabi juga begitu, angkat senjata Nabi itu di perang Khandaq, Uhud dan Badar. Itu namanya konteksnya membela diri, membela kehormatan, membela tanah air, membela keluarga, membela segala macam lah itu. Itu wajib gitu itu. Itu perang yang diperbolehkan yang begitu. Terus yang kedua adalah perang itu adalah untuk menghukum orang-orang yang niat makar Pak, yang berkhianat kepada negara, itu boleh Pak. Coba Bapak baca sejarah perangnya Nabi kepada Bani Quraidah, itu kan untuk menghukum itu semua. Karena apa? Mereka berkhianat kepada konstitusi. Quraidah itu kan klan Yahudi, bagian dari klan Yahudi yang berkhianat, membangun kolaborasi dengan musuh. Padahal mereka sudah membangun kesepakatan bersama yang disebut dengan Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah itu kan kesepakatan bersama orang-orang yang lintas agama, lintas ras. Itu kemudian dia berkhianat. Wah itu dikepung sama Nabi itu. Itu boleh perang kayak gitu. Berkhianat itu harus ditumpas itu. Berkhianat terhadap konsensus berbangsa dan bernegara itu nggak boleh Pak. Itu boleh perang kayak gitu. Terus yang ketiga adalah ada musuh yang niat mau menyerang, sudah mau menyerang, menyusun kekuatan, tapi Nabi serang duluan. Nah, itu yang terjadi di Tabuk gitu kan. Di Khaybar, di Hunain. Nah, itu alasan-alasan perang di zaman Nabi. Nah, kalau itu menang, Pak, itu hartanya boleh kita ambil dan itu namanya ghanimah, halal. Ghanimah. Tapi nanti yang ngatur negara. Dulu yang ngatur ya Nabi lah. Enggak dibagi-bagi seenaknya, enggak. Karena nanti ada pembagiannya ya, orang-orang yang berjasa ya dapat, tapi juga banyak diperuntukkan untuk orang-orang fakir miskin, diperuntukkan untuk anak-anak terlantar, anak-anak yatim, untuk kepentingan negara, untuk kemaslahatan umat dan segala macam, termasuk orang-orang musafir, orang-orang yang hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah kan banyak nggak punya tempat tinggal, hartanya ditinggal di sana di Mekah. Itu juga banyak skemanya diambilin dari ghanimah ini. Itu di zaman Rasul. Itu halal. Nah, itu enggak Nabi sebelumnya nggak dikasih Pak yang begitu. Ya, itu ghanimah. Terus ada namanya fe. Kalau fe ini Pak, sebelum perang Pak, udah takut duluan, misalkan pasukan Nabi datang kabur dia, ya udah ambil aja, itu namanya bukan ghanimah, itu fe namanya yang begitu. Itu kan? Ya halal-halal juga itu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah Nabi itu diberi anugerah syafaat. Hanya Nabi Pak nanti yang diberi anugerah syafaat. Syafaat itu gimana ya syafaat itu? Ya mungkin semacam amnesti lah kalau sekarang ya. Amnesti apa grasi ya namanya. Artinya penghapusan dosa lah kira-kira begitu. Artinya apa? Kalau kita dapat syafaat Nabi, mau dosa kita bejibun, wah melenggang kita Pak ke surga. Nggak apa-apa Pak kita urutan belakang, yang penting masuk surga aja gitu kan. Urutan belakang nggak apa-apa, urutan belakang gitu kan. Yang penting masuk surga aja. Makanya saya ditanya Ustadz, ada sumbangan masjid, ada satu masjid itu kan lelang hambal kayak gini Pak. Karena 1 meternya kalau nggak salah 900 sekian gitu kan, dilelang kan. Ustadz ini banyak yang terpaksa gitu. Nggak apa-apa kata saya. Lebih baik, maksudnya nyumbangnya terpaksa karena diumumin gitu loh Pak, di RT dikumpulin semua diumumin, kan nggak enak gitu. Nah ada yang curhat di belakang ke saya, terpaksalah saya ini Ustadz kata dia. Sebetulnya kalau nggak ditodong kayak gitu, ya ditodong bahasanya ya, maksudnya lelang terbuka itu loh, ditodong katanya, saya nggak mau lah nyumbang, masih banyak keperluan di rumah itu. Saya jawab sederhana Pak, lebih baik terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka kata saya. Saya bercanda kataku, bercanda kata saya kan. Enggak, kalau nunggu ikhlasnya kapan kata saya kan. Udahlah agak sedikit paksa, nggak apa-apa, nggak bercanda Pak. Ya, saya bercanda saja ya. Ini kadang-kadang kebaikan tuh kadang-kadang juga perlu dipaksa. Nah lama-lama nanti terbiasa gitu. Jadi yakinlah kalau untuk kebaikan itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah
wa kana nabiyyu, dan nabi sebelumnya itu diutus tuh fi qaumihi Pak, khusus untuk kaum tertentu, sedangkan saya diutus untuk seluruh manusia. Ilan nasi kaffah, kata Nabi. Itu yang enggak dimiliki oleh nabi sebelumnya. Kalau aku ini diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi kalau nabi sebelumnya khusus untuk umat tertentu. Nah, saya kira itu 5 hal tadi sudah saya jelaskan semua, mudah-mudahan bisa memberikan ya sedikit pencerahan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Bahkan yang mau tanya terkait materi ini atau mungkin yang lain juga boleh silakan. Waalaikumsalam.